Bab 1338. Mengapa Menteri Hao tidak memikirkan solusinya? Dia bisa menyapa maskapai dan membantu membuat beberapa kursi. Pada saat ini, Zhao Zongji buru-buru berdiri dan menyarankan, Menteri Hao harus diberitahu tentang masalah ini. Pertama-tama dengarkan pendapatnya, dan kemudian Anda dapat memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Dia jelas masih khawatir tentang Lin Yu pergi ke Amerika Serikat. Jadi dia menaruh harapannya pada Hao Ningyuan, berharap Hao Ningyuan dapat membujuk He Jiarong. Oke, biarkan Paman Hao membantu. Lin Yu tersenyum, dan kemudian berkata dengan tegas, namun, tidak peduli apa pendapatnya, keputusan saya tidak akan pernah goyah. Zhao Zongji dengan cepat berjalan ke samping dan memanggil Hao Ningyuan, lalu berbalik dan berkata, Jiarong, tunggu sebentar, Menteri Hao ada di sini sekarang, dia kebetulan ada di dekatnya. Oke, Dekan Zhao, manfaatkan waktu ini, Anda meminta Departemen Pengobatan Tradisional China untuk menyiapkan saya beberapa bahan obat. Sambil berbicara, Lin Yu mengambil pena dan kertas dari meja perawat di sebelahnya, menuliskan beberapa bahan obat, dan menyerahkannya kepada Zhao Zongji. Meskipun dia meminta Li Zhensheng untuk kembali ke apotek untuk mengambil bahan obat berharga yang tersisa, bahan obat berharga itu tidak cukup, dan beberapa bahan obat biasa dibutuhkan sebagai bahan pembantu. Terakhir kali Hui Sengtang dilanggar oleh praktisi pengobatan Tiongkok yang bekerja di luar negeri, aula hancur berantakan, dan beberapa bahan obat yang tersisa juga dihancurkan. Jika bukan karena Lin Yu yang selalu menyimpan bahan obat berharga di dalamnya. Di brankas, saya takut bahkan bahan obat ini tidak kebal. Oleh karena itu, Lin Yu langsung mengambil bagian dari bahan obat dari Rumah Sakit Umum Departemen Keamanan dan membawanya ke Amerika Serikat, menghemat waktu untuk membeli. Bagus. Zhao Zongji mengambil catatan di tangan Lin Yu dan segera memerintahkan dokter di bawah tangannya untuk mempersiapkan. Setelah menunggu beberapa saat, Hao Ningyuan bergegas. Sebelum tiba, Hao Ningyuan tersentak dan berkata dengan tergesa-gesa, Jiarong, apakah kamu gila? Kamu ingin pergi ke Amerika Serikat sendiri. Setelah dia menerima panggilan Zhao Zongji, dia bergegas dengan putus asa. Menteri Hao, Anda di sini, tolong bujuk Jiarong. Ketika Zhao Zongji melihat ekspresi Hao Ningyuan senang, dia menyapanya dengan cepat. Betapa berbahayanya ini, tahukah kamu? Hao Ningyuan tampak cemas dan berkata dengan cemas, sekarang Asosiasi Medis Dunia dan praktisi pengobatan Tiongkok kita tidak cocok satu sama lain, terutama karena Annie, Woods dan Logan bisa dikatakan membencimu, tetapi sekarang kamu menginginkan dirimu sendiri. Melompat ke lubang api. Bukankah ini benar di pelukan mereka, bingung. Paman Hao, mereka tidak mudah diprovokasi, dan aku bukan kesemek yang lembut. Lin Yu tersenyum pada Hao Ningyuan, agak tidak setuju. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, maka kamu akan sulit dikalahkan dengan dua kepalan tangan, tetapi kamu akan memasuki perbatasan orang lain, dan kamu akan dibantai oleh musuh pada saat itu. Hao Ningyuan sudah datang ke depan saat dia berbicara, melirik Annie di samping, lalu mencondongkan tubuh ke depan Lin Yu, dan bertanya dengan suara rendah, tahukah kamu apa hubungan antara Annie dan keluarga Logan? Logan. Lin Yu tercengang sejenak, dan kemudian berkata, bukankah dia yang dikirim oleh pemerintah AS untuk mengawasi Asosiasi Medis Dunia? Hubungan dengan atasan dan bawahan Annie. Annie akan menjadi menantu perempuan Logan. Hao Ningyuan berkata dengan wajah serius dan cemas, saya juga baru saja mengetahui bahwa sebenarnya Logan dan Woods telah terlibat dalam kontrak pernikahan, dan keduanya akan menikah. Oh, apakah ada yang lain? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, lalu menyeringai dan berkata acuh tak acuh, apa hubungannya masalah ini denganku? Mengapa itu tidak penting bagimu? Ekspresi Hao Ningyuan berubah drastis, dan dia berkata dengan suara rendah, keluarga Logan seharusnya menikahi menantu perempuan Annie, tapi kamu menculik calon menantu itu ke musim panas yang terik. Kamu bilang keluarga Logan harus saya sangat membencimu. Lin Yu. Paman Hao, apakah ini sepertinya tidak ada hubungannya denganku? Lin Yu menderita untuk sementara waktu. Bagaimana ini bisa menyebabkan dia menculik menantu perempuannya? Hubungan antara dia dan Annie tidak bisa lebih murni, itu murni pertukaran akademis medis.
Kamu pikir itu tidak ada hubungannya denganmu, tapi keluarga Logan mengira itu ada hubungannya denganmu. Hao Ningyuan mengulurkan tangannya dan berkata dengan tatapan tak berdaya, atau kukatakan padamu bahwa pacaran kali ini sangat berbahaya. Jika kamu membenci istrimu, bagaimana seseorang bisa menghindarkanmu? Lin Yu. Juga, Jiarong, apakah kamu tahu asal-muasal Logan ini? Ekspresi Hao Ningyuan langsung menjadi sangat serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika dia bisa berurusan denganmu dengan kekuatan seluruh negeri, itu tidak berlebihan. Lin Yu. Salah, itu lebih buruk dari Doe. Lin Yu awalnya berpikir bahwa dia hanya membantu Yanxia Western Medicine menggali bakat senior, tetapi dia tidak berharap untuk ditahan sebagai istri. Jadi, Jiarong, bagaimanapun juga, kamu tidak boleh pergi ke Amerika Serikat. Aku tidak mengizinkannya. Hao Ningyuan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, nyaring, baik menyarankan dan memerintah. Meskipun Lin Yu adalah presiden dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dia adalah bos langsung Lin Yu. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas, tapi, Paman Hao, jika aku tidak pergi, bagaimana dengan pengobatan Tiongkok? Pengobatan Cina. Hao Ningyuan tercengang sejenak, seolah dia tidak bisa memahami kata-kata Lin Yu. Menteri Hao, Wakil Presiden. Dia baru saja mengatakan bahwa dia pergi ke AS, dan dia juga bertanggung jawab untuk menyembuhkan Putri Abler, Sarana. Zhao Zongji buru-buru berjalan ke Hao Ningyuan dan dengan hati-hati memberitahu Hao Ningyuan apa yang baru saja dikatakan Lin Yu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Zongji, Hao Ningyuan tampak semakin serius, menatap Lin Yu, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, Jiarong, jika kamu pergi, apa yang harus dilakukan pengobatan Tiongkok? Kali ini giliran Lin Yu yang terpana. Dia menatap Hao Ningyuan untuk waktu yang lama, dan bertanya tanpa tahu mengapa, apa yang Anda maksud dengan ini? Dia keluar kali ini untuk menyelamatkan pengobatan Tiongkok. Saya telah mengatakan bahwa kali ini Anda pergi ke Amerika Serikat, itu pasti sangat berbahaya, untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Ketika Hao Ningyuan mengatakan ini, tenggorokannya tiba-tiba tersedak, diulang beberapa kali, tetapi gagal untuk mengatakan sisanya. Kalau kamu tidak bisa kembali hidup-hidup, kan? Lin Yu menyeringai, dan mengatakan apa yang tidak mudah dikatakan Hao Ningyuan. Hao Ningyuan menghela nafas dan berkata dengan sedih, pernahkah Anda berpikir bahwa jika Anda pergi kali ini dan Anda benar-benar tidak dapat kembali, itu akan menjadi pukulan terberat bagi pengobatan Tiongkok. Sekarang Anda sudah menjadi dokter pengobatan Tiongkok. Tulang belakang. Ya, Jiarong, sebenarnya, Anda telah menjadi fondasi dari Yanxia TCM tanpa terlihat. Zhao Zongji buru-buru mengangguk dan menjawab, jadi, jika Anda memiliki dua kekurangan, itu akan menjadi bencana bagi pengobatan Tiongkok.